Kita mulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dipersilakan berdiri. Maria Magdalena dan Petrus serta Yohanes mencari Yesus dalam kegelapan. Kalau kita mencari dalam kegelapan, kita tidak mampu melihat apapun. Dan oleh karena itu hari ini ada isu tentang mayat Yesus yang diambil orang. Di awal perayaan Ekaristi ini, mari kita menyadari bahwa meskipun kita rajin mencari Yesus, tetapi kita tidak mampu melihat. Kita mengakui
saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa sekali berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Sang Bapa Maria, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya
Kita tunduk kepala. Kita berdoa untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, agar kita mampu melihat terang. Allah, hari ini Putramu Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Bantulah kami untuk selalu mencari Engkau. Kami juga mengalami bahwa kami sering mencari Engkau di dalam kegelapan hidup kami. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kami makan dan minum bersama Yesus sesudah Ia bangkit dari alam maut. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Petrus angkat bicara dan berkata kepada Cornelius dan keluarganya, "Kamu tahu apa yang terjadi mulai dari Galilea dan di seluruh daerah Yudea, sesudah Yohanes mengajarkan bahwa orang perlu dibaptis. Kamu tahu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan dengan kekuatan. Yesus berkeliling di daerah tersebut sambil berbuat baik serta menyembuhkan semua orang yang dikuasai setan, sebab Allah beserta Dia. Dan kamilah saksi segala perbuatannya di daerah Yudea dan Yerusalem. Ia dibunuh orang, digantung di kayu salib. Tetapi ia dibangkitkan Allah pada hari ketiga sesudah wafatnya. Dalam kuasa Allah, ia menampakkan diri bukan kepada semua orang, tetapi hanya kepada kami, saksi-saksi yang terpilih oleh Allah. Kamilah yang makan dan minum bersama Yesus sesudah Ia bangkit dari alam maut. Dan kami diberinya perintah untuk mewartakan kepada semua orang serta memberikan kesaksian bahwa Dialah yang diangkat Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Para nabi pun memberi kesaksian tentang Dia, bahwasanya semua orang yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa demi Yesus Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan.
arahkanlah usahamu kepada alam hidup Kristus. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka arahkanlah usahamu kepada alam hidup yang mulia, tempat Kristus memerintah di sisi kanan Allah. Arahkanlah perhatianmu kepada harta surgawi itu, bukan kepada yang di dunia. Kamu sudah mati, dan kehidupanmu tersembunyi dalam Allah bersama Kristus. Pusat kehidupanmu yang sesungguhnya ialah Kristus. Dan bila Kristus akan nampak lagi, maka kamu pun akan nampak bersama Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Damai sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutup kubur telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu.
Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Injil hari ini mulai dengan menampilkan data dan fakta. Data yang pertama yang kita dengar, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Ketika hari masih gelap. Ketika hari masih gelap, Maria Magdalena sendiri ke kubur Yesus. Apa artinya ketika hari masih gelap? Tadi malam ada terang dan gelap di gereja ini. Ada ya? Itu terang dan gelap secara fisik kita tidak bisa melihat, betul toh? Tapi ada kegelapan lain. Saya lihat tadi malam di sini ada gempa bumi, tidak ada di sini. Katanya tadi malam Pastor Poroki mana-mana. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita marah, kita hidup dalam kegelapan. Uskup-kah, Pastor Poroki-kah, Pastor Ino-kah, suster-kah, suami kah, istri. Ketika kau marah, tunjuk bahwa kau berjalan di dalam kegelapan. Saya bilang ini jangan cerita kamu Pastor Poroki. Karena saya mau mengatakan ada dua jenis kegelapan. Kegelapan fisik dan kegelapan rohani. Ketika kita marah, mata kita tertutup, hati kita tertutup, pikiran kita tertutup, tangan kita juga tertutup. Artinya apa? Kau berjalan di dalam kegelapan. Suami istri marah-marah katanya, jangan sedih. Suami istri yang tidak marah-marah, tunjuk bahwa mereka hidup dalam terang. Tapi kalau ibu bercerita tentang suami yang marah-marah, semua orang tahu suami itu hidup di dalam kegelapan. Kalau dia hidup dalam kegelapan, dia buat hati orang lain juga sakit. Itu dampak dari marah-marah. Kalau kau marah sama anak, dia punya hati sakit siapa? Halo? Siapa yang sakit hati? Anak. Kalau ibu marah bapak, yang sakit hati siapa? Ibu ke bapak? Bapak.
Kalau ibu dan bapak marah-marah selama berbulan-bulan, dok, mereka hidup di dalam kegelapan. Yang menderita siapa? Anak-anak. Dan bapak-bapak mulai tersenyum, ibu-ibu juga tersenyum, karena memang begitu kehidupan kita. Waktu Trihari Suci, banyak sekali orang masuk gereja. Betul tidak saya? Hari ini Paskah, sedikit orang masuk gereja. Mereka salah atau tidak salah? Salah. Tidak. Mereka tetap benar karena mereka memilih. Tadi malam kan mereka begadang sampai pagi. Maka siang ini mereka masuk di dalam kegelapan. Biasa saja, kita harus mengerti situasi. Nah, di dalam kegelapan itu Injil mencatat apa? Apa yang dilihat oleh Maria Magdalena? Dia melihat Yesus kan? Dia melihat Yesus kan saya? Masih gelap kok. Kok cari orang dalam kegelapan bagaimana? Yang dilihat, dia lihat batu penutup kubur sudah bergeser. Bapak tahu batu penutup kubur? Om pergi sebentar di kubur sana. Itu ada batu. Dulu orang dia meninggal tidak ada batu berlapis-lapis seperti sekarang. Sekarang ini orang kayak modern meninggal batu bersusun bertingkat, putih merah semua. Nah, batu penutup kubur itu dalam hidup kita apa? Apa batu kehidupan yang menutup kubur keluarga pribadi kita? Ya masalah-masalah. Kalau beras kurang, muka mulai bengkak. Oh, dia batu penutup kubur bengkak. Ikan tidak ada, muka mulai. Uang tidak ada, mulai menggonggong. Saya pikir cuma anjing yang menggonggong. Ternyata manusia juga menggonggong karena tidak ada apa? Uang. Apalagi kalau tagihan datang, tagihan listrik belum bayar, tagihan anak-anak sekolah belum bayar. Kita buka bengkak atau tidak? Tidak. Yang tidak bengkak, mereka harus periksa dokter. Apakah itu penyakit atau tidak? Tapi semua orang yang mengalami masalah di dalam itu biasanya tak bengkak. Jangan mulai pikir bengkak yang lain, maksud saya muka bengkak. Itu yang dialami oleh Maria Magdalena. Dalam keadaan muka bengkak dan kegelapan, dia bilang apa sama murid-murid? Dia bilang apa? Dia bilang apa? Orang Semawi. Maria bilang apa sama dua murid? Ya, Semawi juga ada kubur berlapis-lapis, batu penutup kubur. Tapi ketika kita mengalami kegelapan, ketika kita mengalami masalah, yang kita sampaikan kepada orang lain, betulkah saya? Betulkah saya kalau mau sampaikan? Aduh, siapa suami pagi ini bengkak, habis makan juga bengkak, tidur bangun juga bengkak. Berarti apa itu? Kita menyampaikan berita yang salah tentang suami kita, sama dengan Maria Magdalena. Ketika dia mengalami kekecewaan, sakit hati, dia menyampaikan hoax kepada dua murid itu. Dia bilang, Tuhan Yesus tidak ada lagi, dia dicuri orang. Tuhan Yesus tidak bangkit. Dia diapain? Bahasa Jawa. Dia dicuri orang. Itu berita itu ada di umat kita saja. Tentang hoax ini. Ada. Banyak.
Yang tidak menjawab berarti mereka hidup dalam terang. Jadi mereka menyampaikan berita yang benar. Maria Magdalena dalam keadaan kegelapan, dia menyampaikan isu berita yang tidak benar. Dan tahu apa reaksi laki-laki para murid? Wanita kalau sudah ngomong begitu, ada laki-laki yang mengikuti. Maka Petrus dan Yohanes, murid kesayangan Yesus, mereka berlari. Sampai yang tiba lebih dulu di kubur. Petrus ke Yohanes. Ya, kenapa Yohanes? Yohanes lari lebih cepat karena dia masih muda. Orang yang muda kan lari cepat. Coba yang tua-tua seperti Mr. Thomas dan saya. Kami pelan, jalan pelan, hanya mulut ringan. Kalau mulut ringan berarti kau dalam kegelapan. Tapi kalau kau berjalan pelan berarti kau faktor U. Faktor umur seperti Yohanes dan Petrus. Dua-dua lari. Coba bapak yang sudah tua berlari bersama anaknya yang baru SMP semua. Siapa yang cepat? Ya? Ya anak cepat karena dia faktor umur masih muda. Dalam hidup kita, ketika ada pengumuman dari seksi ideologi, sekarang mari kita latihan. Semua orang berlari-lari cepat datang kan? Tidak. Yang sakit hati siapa? Seksi liturgi. Ya jangan sebut nama, sebut seksi liturgi. Saya bilang, tapi saya mau sabar ya. Dia bilang, pastor yang bilang, saya mana? Itu karena sakitnya di mana? Bukan di sini. Di mana? Sakitnya di sini, sakit. Hidup kita sebagai orang Kristen juga begitu. Tadi pagi, ini kebetulan ya, tadi pagi yang datang bersihkan gereja Petrus, rukun keberapa? Kita yang lain masih duduk santai-santai, masih tidur kali. Pak Budi sudah datang lebih dulu. Karena dia masih muda. Mr. Thomas sudah datang waktu latihan. Dia datang membersihkan gereja. Hidup kita, jangan kita mulai mempersalahkan orang lain. Karena orang itu larinya gantungan. Kalau dia lari cepat, yang lain cepat. Itu biasa. Makanya kau jangan marah-marah. Kita lain kali marah karena memaksakan kita punya cara berpikir ke dalam diri orang lain. Betul kan saya? Suami istri begitu. Betul kan? Suami memaksakan istrinya, istri memaksakan suami. Yang bingung siapa? Anak-anak. Pagi ribut, habis makan ribut, habis itu berkelahi lagi. Yang bingung anak-anak. Bapak dan mama orang latihan tinju di mana? Itu beda orang Kristen. Ada yang lari cepat, ada yang lari pelan. Kita yang masuk gereja hari ini kebetulan masih muda-muda, jadi cepat. Yang tidak datang, mereka masih tahu buat apa. Dan mereka mungkin faktor lain yang menyebabkan mereka datang. Jangan kita mulai marah-marah. Oke? Kalau kau marah-marah, kau hidup dalam kegelapan. Dan hal yang terakhir, perhatikan. Maria Magdalena tidak melihat Yesus. Petrus dan Yohanes melihat Yesus kesan? Tidak juga. Mereka melihat apa? Kain kafan.
Nanti kita nanti dengan kain kafan itu apa? Pakai dasi atau pakai pengantin waktu mati. Gitu. Betul kan saya? Kalau penjas loh, tambah dasi lagi. Itu orang kain mana? Orang Yahudi di depan pakai kain begitu. Oh pakai kain kafan sama dengan orang Muslim. Doh, kain kafan. Nah, siapa yang percaya? Maria Magdalena, Petrus, atau Yohanes? Halo, siapa yang tidak melihat Yesus tapi percaya? Orang jangan lihat saya. Ingat apa yang tadi dibacakan. Kau lihat saya seperti ada bacaan di samping muka ini. Bacaan kan sudah dibacakan. Maria Magdalena, dia melihat batu saja. Dia lari cerita lain kepada laki-laki. Nah, laki-laki dua muda itu mereka juga lari. Ada yang lari cepat karena masih muda, ada yang terlambat karena sudah tua. Loh? Nah, mereka hanya melihat kain kafan saja. Siapa yang percaya? Ya? Nah, yang muda yang percaya. Murid yang muda yang percaya. Yang tua-tua selalu ya, kami dulu juga begitu juga, marah-marah, biasa. Dan seorang tua selalu cerita masa lampau. Betul ke saya? Kalau mau dulu cerita dengan kau bapak, kau nenek, oh dulu cerita waktu perang Jepang dulu. Waktu oma masih muda, ya kau bicara sekarang oma sudah tua. Tapi cerita orang tua tentang masa lampau. Begitu. Orang muda cerita tentang mau kuliah di Jogja, ya kan? Dan pengharapan ke depan. Yang muda-muda tidak punya pengharapan lagi, kau tunggu saja di bawah kudus. Sementara yang muda bercerita tentang pengharapan. Mulai paham kan? Iya, jadi orang tua jangan bakalan terus dengan anak-anak. Orang anak-anak itu masa depan, kok masa lampau. Kok cerita tentang masa lampau, anak-anak bercerita masa depan. Mari kita menyadari perbedaan dalam mengikuti. Hal yang paling penting untuk kita sekarang, kita tidak melihat tetapi percaya. Tidak melihat tetapi percaya. Karena Injil lain bercerita tentang Tuhan Yesus mengatakan kepada wanita, halo, kau pergi bilang sama murid-murid. Itu bacaan tadi malam, toh? Masih ingat bacaan tadi malam? Katakan kepada para muridku, aku mendahului mereka ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Mengapa Galilea? Kenapa bukan Perumnas? Kenapa bukan Batu TBP? Kenapa bukan di tempat lain? Tapi Galilea. Karena semua murid berasal dari Galilea. Di Galilea para murid mencari ikan. Tuhan Yesus pertama kali bertemu dengan para murid di danau, tempat mereka mencari ikan. Sekarang pertanyaan, kamu mencari Yesus di mana? Di mana kamu mencari Yesus? Kamu mencari Yesus hari ini ke sini? Mencari? Kamu lihat apa? Kamu memang Tuhan Yesus bilang, katakan kepada para muridku, aku mendahului mereka ke Galilea. Galilea itu kan tempat pekerjaan para murid. Betul ke saya? Maka kalau kita mencari Yesus, kita mencari di mana? Di mana? Iya, tapi sayangnya kok orang-orang masih mencari Yesus di gereja. Kamu lihat apa di gereja? Tidak ada apa-apa. Tuh, kita harus menemukan Yesus yang bangkit di dalam keluarga kita. Tempat kita mencari
nafkah hidup kita. Kita harus mencari Yesus di tempat kantor di mana kita bekerja. Di situ Yesus ada. Kita harus mencari Yesus di mana? Di tengah laut. Ketika kita mencari ikan. Kita mencari Yesus di mana? Di mana kita mencari Yesus? Di mana saja kita berada. Amin. Makanya jangan persalahkan orang yang tidak masuk gereja mencari Yesus yang sudah bangun di tempat lain, di pasar, mereka ke pasar mencari makan di sana. Mereka betul dengan orang-orang miskin, orang-orang yang berkeringat, orang-orang yang susah dan menderita. Di sana Yesus hadir. Dia bangun, dia ada di tengah jalan, dia ada di danau, dia ada di mana-mana. Saya tidak mau bilang hari Minggu depan orangnya masuk gereja lagi di pasar sana. Makanya itu maksud saya. Tapi kita berjumpa dengan Yesus di tengah-tengah orang mencari nafkah hidup. Amin. So, jelas mari bangkit berdiri. Kita membaharui iman kita. Aku percaya akan Allah. Apa yang Yesus yang bangkit hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Namun kita tidak melihat Dia, tapi Dia melihat kita. Maka marilah kita berdoa kepada-Nya. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendiri. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Kami mohon. Tuhan, pada kesempatan yang istimewa ini, kami berdoa bersama umat-Mu yang merayakan kehidupan hari ulang tahun. Kami juga berdoa bersama umat-Mu yang berdoa bagi anggota keluarga yang meninggal.
Kami juga berdoa bersama umat-Mu untuk kepentingan dan keinginan kami sendiri. Ya Tuhan, inilah doa-doa yang dipanjatkan kepadamu oleh umat-Mu. Kami mempersembahkannya kepadamu dan biarlah Engkau mempertimbangkannya dan menjawabnya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Agar dengan demikian kami tidak memaksakan kehendak kami sendiri. Doa ini Tuhan kami panjatkan kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan yang bangkit menjadi terang, agar kami pun boleh menjadi terang bagi orang-orang lain. Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ikut menyanyi 151. Amin.
diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini, gereja umatmu engkau perbarui dan engkau pelihara secara menentukan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan Amin.
ketika Yesus diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada Allah, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk memenangkan damai." Marilah merayakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami umat-Mu di perumnas ini bersyukur dan berterima kasih, sebab meskipun kami tidak layak, Engkau selalu menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh. Ingatlah akan keluarga-keluarga kami, umat rukun kami, umat stasi dan umat roti kami, serta seluruh umat gereja-Mu yang tersebar di mana. Agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam kesatuan dengan Paus kami dan Paus kita. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami, khususnya yang kami doakan di dalam perayaan Kristi ini. Kami menyebut nama mereka satu persatu. Ingatlah juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Dan kami mohon juga, kasihanilah kami semua yang hadir di sini, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Kawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada. Dengan pengantaraan Dia bersama Dia dan di dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Et
Inilah Yesus yang bangkit, memberikan kepada kita terang, agar kita melihat dengan mata iman. Dia mengundang kita untuk bersatu. Yang Tuhan,
Marilah berdoa. Ya, lindungilah keluarga-keluarga kami. Lindungilah umat gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau barui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan pengumuman gereja. Marah-marah dan bentak-bentak suara. Damai sertamu, berkat Yesus yang bangkit turut dan tunggal, menyertai dan membimbing kita untuk melihat terang di dalam keluarga dan di tempat tugas pelayanan kita masing-masing. Berkat itu kita mohon dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikian pelayanan Kristi pada perayaan Paskah sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur